Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema ketenangan dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami percaya kepadamu, ya Tuhan, Allah Bapa kami. Kami tahu bahwa lewat setiap firman kebenaran-Mu ini yang akan menuntun kami untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampunilah kami, berkatilah kami, supaya kami dapat melakukan dan mengaminkan firman-Mu, untuk dapat menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Petrus, pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, hidup orang Kristen. Bahagian firman yang akan kita renungkan secara bersama-sama terambil pada ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah bunyi firman Tuhan, diberkatilah kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau hidup tenang. Kalau begitu bagi setiap orang yang mau hidup tenang, maka ia harus menguasai diri supaya dapat menghadapi, supaya dapat mengatasi tantangan, persoalan, masalah kehidupan ini. Demikian juga dalam persekutuan orang-orang percaya. Perlu ketenangan dan penguasaan diri untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup bersama, supaya dapat menjalankan pelayanan ini sesuai dengan harapan. Karena itu di sini Petrus kembali lagi berbicara. Petrus berbicara dan membahas tentang masa depan yang akan datang. Petrus mengajarkan kepada jemaat untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan yang sebenarnya dimiliki oleh orang Kristen di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini mengarah pada pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sudah dekat. Nah, ini harus dipahami dengan ketenangan. Bukan saja tentang sikap hidup, tetapi juga tentang cara berpikir yang sejalan dengan kehendak Tuhan.
pikiran yang tenang akan dapat menolong untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya tujuan pemberitaan hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan sudah dekat ini mendorong orang-orang percaya untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukan hidup dalam kecemasan, bukan juga hidup dalam ketakutan. Karena itu setiap orang percaya diminta untuk menjadi tenang. Ketenangan itu ada kalau mampu untuk menguasai diri. Bukan terjebak di dalam keinginan-keinginan dunia atau dengan sikap tertidur. Nasihat ini mempunyai arti istimewa bagi Petrus. Karena ia sendiri tertidur waktu harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita dapat melihat, kita dapat membuktikan, kita membaca ini di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 37 dan seterusnya. Sikap tentang kedatangan Tuhan janganlah dilandaskan pada hitungan hari, janganlah juga dilandaskan ketika kita melihat tanda-tanda kedatangan secara tidak alkitabiah. Tetapi hendaklah selalu dilandaskan pada kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Memang benar, kalau hidup yang kita jalani, kita juga harus mengaku bahwa hidup yang kita jalani ini selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Hidup yang kita jalani ini juga selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Karena itu setiap orang percaya harus yakin. Setiap orang percaya harus yakin akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Mencari kehendak Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup yang kita alami. Di sini doa menjadi sarana. Doa menjadi sarana untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Doa menjadi tempat untuk kita menyatakan ketergantungan hidup ini kepada Tuhan. Sesudah itu kita mencari pertolongan daripada Tuhan dan mencari akan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa bukan hanya sekedar menjadi daftar permintaan yang terus kita ajukan kepada Tuhan, tetapi sarana di mana kita harus berhubungan dengan Tuhan secara dekat. Lewat doa kita berbagi akan apa yang menjadi ketakutan di dalam hidup kita. Lewat doa kita bisa berbagi kecemasan dalam hidup kita. Tetapi juga dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Di sini kita dapat menemukan tentang kekuatan yang berasal dari Tuhan. Melalui doa, kita dikuatkan dalam roh untuk menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan yang datang dalam hidup ini. Karena itu Petrus mengingatkan kita. Petrus mengingatkan Bapak Mama, saudara-saudara dan juga saya, bahwa dengan ketenangan hati dan doa yang terus-menerus akan membantu kita untuk tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan.
bertumbuh dalam kedekatan kita dengan Tuhan, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan dan doa kita, kita akan menjadi terang di tengah kegelapan. Kita juga mau untuk memberi diri, bersaksi tentang kuasa dan kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Dan kiranya kita semua mendapat ketenangan dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong serta memberkati kita semua saat ini. Amin.